Halo cuy, terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan aku Ahmad. Aduh, ya apa kabar cuy, sehat yo? Oke, alhamdulillah. Tidak terasa bulan Februari sudah kita lewati dan sekarang memasuki bulan Maret ya. Yang sekolah semangat sekolahnya, yang skripsian semangat skripsinya, yang lagi kerja semangat kerjanya, ya yang lagi sepaneng semangat sepanengnya, yang lagi jomblo semangat jomblonya. Oke, untuk mengisi kesepanengan kalian, yuk kita nonton alur cerita film. Nah, film kali ini berjudul Jigsaw 8 atau Saw 8. Film ini menceritakan sebuah permainan ya, permainan yang korbannya ini manusia, cuy. Jadi manusia ini dibuat mainan sampai berdarah-darah gitulah, sampai menimbulkan kematian gitu. Jadi buat kalian yang sekarang lagi makan, mungkin dihabiskan dulu makanannya baru nonton filmnya, atau mungkin yang lagi makan filmnya di skip saja, makan dulu gitu doa rek. Atau bagi kalian yang takut dengan darah, mending di skip saja. Karena di video ini, di film ini akan ada satu adegan yang membuat kalian munek-munek ya. Oke lah, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, udah, terima kasih banyak. Dan yuk kita langsung ke alur cerita filmnya. Aduh, check it. Adegan diawali dari aksi kejar-kejaran antara polisi dan seorang penjahat yang bernama Edgar. Edgar berlari ke sebuah gudang kosong dan mengambil sebuah remote pemicu di atas atap yang tidak diketahui fungsinya apa. Polisi meminta Edgar untuk meletakkan alat tersebut. Dengan panik, Edgar mengatakan kepada polisi jika dia mau detektif Halloran ada di sana, karena jika tidak 5 orang akan mati. Halloran segera datang dan Edgar berkata jika itu sebuah permainan baru. Dirinya dan juga 5 orang lainnya akan mati jika tidak melakukan sesuatu sampai jam 12. Polisi hendak menembak, namun Halloran melarang untuk menembak bagian tubuh Edgar, melainkan alat pemicunya saja. Ketika waktunya hampir habis, Edgar semakin panik dan segera menarik tuas alat pemicunya, hingga terpaksa polisi menembak alat itu. Saat yang bersamaan, Halloran marah saat mengetahui ada yang telah menembak Edgar di bagian dadanya. Edgar pun dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Adegan beralih ke sebuah ruangan yang terdapat 5 orang diikat rantai dengan ember khusus di kepala. Mereka adalah Anna, Ryan, Mitch, Carly, dan 1 orang lagi yang pingsan. Rekaman Jigsaw mengatakan jika mereka semua sudah berdosa dengan menyembunyikan kejahatan mereka yang hanya diketahui mereka sendiri. Jika mereka ingin selamat, maka akuilah kebohongan yang mereka lakukan di masa lalu dan biarkan kebenaran memberikan kehidupan yang baru. Setetes darah akan membantu membukakan pintu berikutnya. Usai rekaman itu selesai, lampu di atas ember mereka menyala berwarna merah dan rantai di leher mereka mulai tertarik ke depan, di mana di sana sudah ada beberapa bilah gergaji bundar yang berputar-putar. Mereka pun berjuang mati-matian untuk melepaskan ember itu dari kepalanya. Anna mengerti maksud dari setetes darah. Dia pun melukai tangannya sendiri dan lampu embernya berubah menjadi hijau, kemudian terlepas. Bilah itu berhenti berputar dan pintu di depannya terbuka. Dia lalu memberitahu yang lainnya. Meski Carly sudah keburu terluka, namun akhirnya selamat, kecuali orang yang masih pingsan tadi. Dia baru terbangun di saat yang lain ditarik ke ruangan berikutnya. Di rumah sakit, Edgar dinyatakan koma dan polisi tidak dapat menginterogasinya. Kate bertanya kenapa Edgar bisa mengenal Halloran. Halloran menjawab jika Edgar penjahat gila tak kenal takut yang bolak-balik masuk penjara karena beberapa kasus. Dia dibebaskan dengan syarat menjadi informan Halloran. Scene berpindah, Carly menangis kesakitan karena punggungnya robek dan Anna membantu menghentikan kucuran darahnya. Di sana mereka kebingungan. Anna lalu berkata jika mereka harus mengatakan kebenaran dan membuat pengakuan kejahatan mereka jika ingin selamat. Namun semuanya tetap menutupi kebohongan masing-masing dan merasa suci. Di tempat lain telah ditemukan seorang pria mati tergantung di atas pohon di dekat jembatan taman dengan ember di kepalanya. Kalian pasti mengira jika ini adalah mayat seorang pria yang pingsan di permainan tadi. Awalnya saya juga berpikir seperti itu, tetapi faktanya yuk kita tonton sampai habis. Di tempat lain, seorang dokter bernama Logan tengah bermain bersama putrinya Melissa. Kemudian Halloran datang dan memintanya untuk meneliti mayat yang baru saja ditemukan, karena mayat tersebut susah untuk dikenali karena kondisi kepalanya yang terbelah seperti dibelah dengan menggunakan gergaji.
Kemudian Eleanor menemukan tanda jigsaw di leher jasad itu. Namun Halloran mengatakan jika itu mustahil karena 10 tahun lalu John Kramer telah meninggal. Kemudian Kate datang menyapa dan menanyakan kabar Logan usai kematian istrinya 2 tahun lalu. Logan dan Eleanor menemukan flash disk di bekas sayatan jigsaw itu yang berisi perkataan John Kramer jika permainan baru dimulai. Dia meminta mereka urus satunya dan dia yang akan mengurus keempatnya. Apa motif dan maksudnya? Lagi-lagi kalian pasti mengira 4 orang itu Anna dan kawan-kawan. Awalnya saya juga mengira seperti itu cuy, tapi yuk kita tonton sampai habis. Lanjut, di tempat permainan, rantai itu kembali menarik mereka. Setelah boneka jigsaw itu datang, Anna meminta supaya mereka semua mengaku, namun semuanya tetap merasa tidak berdosa alias munafik. Mitch lalu mengaku jika dia pernah menjual motor bekas yang remnya blong dan membuat si pembeli kecelakaan hingga meninggal dunia. Anna justru mengaku tentang hubungan pernikahannya. Ryan membantah jika itu bukanlah pengakuan karena pengakuan itu diawali dengan kata "aku pernah". Ryan memaksa Carly, namun dia tak berkata apa-apa hingga Mitch mengambil rekaman di boneka dan rantai itu berhenti sejenak. Lalu 3 jarum suntik keluar dari langit-langit tempat di hadapan Ryan. Rekaman jigsaw mengatakan jika salah satu dari mereka adalah seorang pencopet yang sudah menyebabkan kematian seseorang usai dirampok. Dalam tubuh pencopet itu sudah disuntikkan racun mematikan dan penyebarannya bisa dihentikan dengan salah satu suntikan tersebut. Namun harus memilih dengan tepat karena kedua suntikan lainnya merupakan larutan asam penghancur daging yang mematikan. Terdapat angka berharga yang disebut nilai kehidupan di jarum itu yang hanya diketahui oleh pencopet saja. Jika berhasil maka rantai mereka semua akan dilepas. Namun jika tidak melakukan tindakan apapun, rantainya akan ditarik ke atas dan dengan begitu mereka semua akan mati tergantung. Kemudian Anna meminta semuanya mengecek pasti ada bekas suntikan di tubuh orang yang sudah disuntik racun itu. Dan mereka semua menyudutkan Charlie yang terdiam hingga dia mengaku jika dia benar-benar pencopet. Tapi dia bukanlah seorang pembunuh. Ryan yang marah karena Charlie tidak mengaku juga mengancam akan menyuntikkan semuanya. Namun Anna dan Mitch menenangkan dan meminta Charlie memilih nomor berharga di suntikan itu. Kilas balik menunjukkan jika Charlie memilih untuk kabur dengan uang berjumlah $3.500 tanpa membantu korban yang penyakit asmanya kambuh, di mana obat inhalernya ada di dalam tas yang dia copet. Meski sebenarnya Charlie dapat membantu dan menyelamatkan dengan memberikan obat itu, namun dia memilih untuk meninggalkan korban hingga pada akhirnya korban meninggal dunia. Kemudian rantainya mulai menarik mereka ke atas, namun Charlie tetap tidak memilih hingga memaksa Ryan menusukkan ketiga suntikan itu sekaligus ke lehernya Charlie yang membuat rantainya terlepas dan Charlie pun tewas. Anna sempat marah karena Ryan terlalu egois, namun Ryan berkata jika tidak ada pilihan lain karena Charlie tidak akan mau memilih. Daripada semuanya mati, lebih baik satu ya kan, pikir Ryan. Di rumah sakit diketahui jika pria tergantung dengan ember tadi berinisial MN merupakan perampok, penjudi, dan seorang pembunuh. Mereka lalu membahas isi rekaman yang ditemukan tadi dan Halloran berkata jika suaranya cocok dengan suara John Kramer. Sebuah lelucon memang ketika seorang sudah mati bisa melakukan itu, apalagi Edgar sempat mengatakan ada permainan baru. Anna, Ryan, dan Mitch berhasil membuka pintu berikutnya menggunakan pin yang terdapat di suntikan tadi. Karena Ryan mencoba kabur dan merusak pintu bertuliskan dilarang keluar, Ryan pun terjatuh dan kakinya tersangkut oleh kawat tipis yang tajam setajam silet yang membuatnya kesakitan setiap kali bergerak karena ikatan semakin kencang. Anna dan Mitch mencoba membantunya dan di bawah rupanya ada mesin dan tuas beserta sebuah alat rekaman. Rekaman tersebut memberitahu jika tidak ada jalan pintas dalam hidup. Karena Ryan sudah melanggar aturan, satu-satunya jalan keluar yang bisa Ryan lakukan adalah menarik tuas. Namun hal itu akan membuat kawat-kawat itu menarik semakin kuat dan kencang, bahkan dapat memotong kakinya Ryan. Kemudian hasil pengecekan kepala ember oleh Eleanor ditemukan beberapa bekas kotoran hewan yang sudah mati karena penyakit Aujeski, sebuah virus yang menyerang binatang ternak dan jika terjangkit harus dimusnahkan. Eleanor berkata jika mereka ingin serius dalam kasus ini, maka satu-satunya cara adalah melacak keberadaan tempat yang pernah terjangkit virus itu. Polisi datang mengabarkan jika telah ditemukan mayat lagi seorang perempuan yang diduga lompat dari gedung. Kalian pasti mengira jika itu Charlie, tetapi lagi-lagi itu bukan Charlie. Kemudian Logan
Logan menyentil Halloran apa mungkin itu ada hubungannya dengan Edgar. Namun Halloran berbohong dan memastikan jika Edgar masih terbaring koma dan tidak mungkin bisa mendorong wanita dari atas gedung. Hasil otopsi membuktikan jika wanita itu disuntikkan larutan asam dan Eleanor menyimpulkan itu benar-benar permainan Jigsaw. Halloran mulai menaruh curiga kepada Logan dan Eleanor yang terlalu ambisius dengan Jigsaw, lalu menanyakan asal-usul Logan kepada Kate. Kate menjawab jika yang dia tahu kalau Logan seorang veteran militer dan sempat ditangkap lantaran menyiksa 3 orang dengan kejam. Anna dan Mitch menemukan pintu yang diketahui merupakan tempat penyimpanan biji-bijian. Pintu itu langsung tertutup setelah mereka berdua masuk. Lalu ada sebuah monitor yang juga terhubung ke Ryan. Rekaman Jigsaw mengatakan jika Anna dan Mitch akan mati terkubur biji-bijian ditambah alat tajam yang akan dijatuhkan dari atas ruangan itu jika Ryan tidak segera menarik tuasnya. Scene berpindah, Halloran mendatangi Eleanor dan meminta jawaban ada di mana malam kejadian sebelum mayat ditemukan. Eleanor mengatakan jika dia ada di rumah. Halloran meminta buktinya karena Eleanor tidak dapat memberikan alibinya. Halloran yakin jika Eleanor pasti ada kaitannya dengan penemuan 2 mayat itu. Halloran dan Kate datang menanyakan tentang Eleanor. Halloran memiliki bukti berdasarkan hasil dari pelacaan jika Eleanor sering mengunjungi situs dark web yang membuat tentang rancangan alat penyiksaan Jigsaw. Logan menjawab dengan cepat semua yang diketahui tentang Eleanor. Kate lalu mendapatkan telepon jika hasil tes DNA korban telah keluar dan darah yang menempel di kuku orang itu dipastikan cocok dengan DNA John Kramer. Dengan begitu membuktikan jika John bisa jadi masih hidup dan sedang melakukan permainan. Anna dan Mitch yang sudah setengah terkubur berteriak agar Ryan segera menarik tuasnya. Meski beberapa kali menolak karena kesakitan, di detik-detik terakhir dia memberanikan diri menarik tuas yang mengakibatkan kakinya putus. Scene berpindah lagi, Kate berhasil melacak GPS komputer Eleanor sementara Eleanor dan Logan ingin berbicara serius. Mereka bertemu di bar. Logan berkata jika Halloran dan Kate mulai curiga kepada Eleanor. Eleanor memberitahu jika saat kejadian itu dirinya sebenarnya memang tidak ada di rumah, melainkan ada di studionya. Logan pun juga mencurigai Eleanor. Untuk meyakinkan Logan, Eleanor lalu mengajaknya ke studio itu. Namun tanpa mereka sadari, Kate diam-diam mengikutinya. Di ruangan itu, Eleanor memperlihatkan koleksi-koleksi perangkat Jigsaw. Dia memiliki semua alat itu, bahkan yang tidak pernah terekspos oleh media. Logan kagum sekaligus ngeri dengan hobi Eleanor yang mengoleksi alat-alat permainan Jigsaw. Tanpa mereka sadari, Kate mengambil gambar mereka diam-diam lalu pergi. Sementara di rumah sakit tempat Edgar dirawat, sosok misterius menyuntikkan cairan pada kantong infus yang menyebabkan Edgar siuman, lalu dipingsankan lagi. Kemudian dibawa diam-diam. Berpindah ke Anna. Anna mencoba menghentikan aliran darah Ryan yang menyebabkan Ryan pingsan karena tak kuasa menahan sakitnya. Logan terkejut saat bangun di pagi hari. Saat dia bercermin, terlihat beberapa bekas jahitan di sekujur punggungnya. Kemudian Kate memberikan bukti foto yang diambil di studio Eleanor pada Halloran. Namun Halloran tidak mau tahu. Kate lalu pergi untuk membongkar kuburan John Kramer untuk menghentikan kekacauan ini. Tak beberapa lama, Halloran mendapatkan telepon jika Edgar menghilang. Kemudian berpindah ke Anna, Mitch kemudian menemukan rekaman yang bertuliskan namanya. Ketika Mitch akan memutarnya, tiba-tiba ada sebuah tali yang menarik tubuh Mitch ke atas menuju perangkat Jigsaw spiral logam panas yang belum pernah terekspos sebelumnya. Rekaman itu memberitahu jika Mitch telah menjual motor berkas yang remnya blong, hingga orang itu mengalami kecelakaan dan merenggut nyawanya. Orang itu rupanya adalah keponakan John Kramer. Alat spiral itu dikendalikan oleh motor yang sama persis seperti yang Mitch jual pada keponakan John. Mitch diminta menarik rem di ujung bawah agar dirinya selamat. Namun tentu dengan cara yang tidak mudah, karena jika salah gerak saja, itu akan menyayat kulitnya. Dengan susah payah, Anna mencoba mematikan motor dengan mengganjalnya menggunakan kawat supaya alat spiral itu berhenti. Mesin itu sempat berhenti, namun akhirnya mesin itu kembali aktif dan menyebabkan Mitch meninggal. Ryan yang baru bangun syok melihat kondisi tubuh Mitch. Di rumah sakit, Halloran marah kepada petugas yang diminta menjaga Edgar. Sementara Kate dan timnya berhasil membongkar makam John Kramer dibuat terkejut karena ternyata di dalam peti matinya terdapat jasadnya Edgar. Tanpa basa-basi lagi, mereka segera menuju tempat studinya Eleanor yang dicurigai untuk menyelidikinya lebih lanjut dan mendapati mayat yang sudah tercincang.
Kalian pasti mengira jika itu adalah Mitch, namun salah. Kate langsung mendatangi Logan dan memergolnya untuk dimintai keterangan. Namun dengan kecerdikan tipu muslihatnya, Logan berhasil mengalihkan perhatian dan kecurigaan Kate kepada Halloran. Salah satu contohnya saat penembakan Edgar untuk lebih meyakinkannya, Logan akan menunjukkan bukti kepada Kate peluru jenis apa yang menancap di tubuh Edgar dan siapa yang memiliki peluru itu. Logan mengambilnya dan Kate membawanya sebagai bukti, lalu mengantar Logan pulang. Usai Kate pergi, Logan menelpon Eleanor dan mengajaknya ketemu di mana Eleanor ternyata sudah ada di sampingnya. Eleanor berkata jika dia tidak tahu apa-apa tentang mayat yang ditemukan di studionya. Logan berkata tidak masalah karena dia sudah berhasil mengalihkan kecurigaannya kepada Halloran. Eleanor berkata jika dia berhasil menemukan tempat permainan Jigsaw setelah mendalami virus Aujeski. Logan meminta Eleanor segera menghubungi detektif, namun Eleanor menolak karena dia curiga jika Halloran penurut Jigsaw. Otomatis kalau dia menghubungi detektif pasti Halloran juga ikut. Meski Logan awalnya enggan pergi ke tempat itu karena sangat berbahaya, Eleanor meyakinkan jika mereka pasti bisa melawan dengan pistol khusus karena itu merupakan satu-satunya kesempatan menyelamatkan nyawa orang demi menutupi tuduhan penerus Jigsaw yang mengarah kepada mereka. Mereka pun pergi menuju tempat itu, namun tanpa sepengetahuannya ternyata Halloran mengikuti mereka diam-diam. Di tempat permainan, Anna hampir berhasil kabur, namun sosok bertopeng tiba-tiba menyuntikkan obat bius dan bangun-bangun keduanya sudah terikat rantai saling berseberangan. Dan tidak disangka pula ternyata John Kramer ada di sana diturunkan sebagai orang biasa, di mana diketahui merupakan tetangga Anna. John mengungkap fakta jika Anna sudah melenyapkan nyawa anaknya malam itu dengan menyumbalnya menggunakan bantal karena tangisannya membuat dirinya tak bisa tidur. Karena takut di penjara, Anna memfitnah suaminya Matthew yang telah membunuh dengan meletakkan mayat anaknya di samping Matthew saat tidur dan membuat seolah-olah menindih anaknya hingga tak bisa bernafas dan pada akhirnya meninggal dunia. Dia melaporkan Matthew pada polisi. Matthew yang merasa bersalah dan berdosa karena menganggap apa yang dikatakan istrinya itu benar mulai stres hingga meninggal karena gantung diri di rumah sakit jiwa. John juga membongkar kebusukan Ryan yang menyebabkan 3 orang mati termasuk 2 sahabatnya sendiri waktu masih remaja. Dan dia membuat keterangan palsu kepada polisi supaya masalahnya tak panjang. Semakin tahun kelakuan Ryan semakin tambah buruk. Saat mereka berdua bertanya apa yang John inginkan, John mengatakan jika tidak ingin apa-apa. John hanya ingin memainkan sebuah permainan. John meninggalkan sebuah senapan dan berpesan kepada mereka jika ingin bebas maka lakukan hidup mereka secara terbalik dari biasanya dan mengatakan jika kunci kebebasan mereka ada di dalam senapan itu. Anna salah menafsirkan perkataan John. Dia mengira harus menembak Ryan untuk bertahan hidup. Di detik-detik terakhir Ryan yang mulai paham pesan terbalik dari John memperingati Anna, namun sudah terlambat. Pistol itu keburu dor terbalik alias ke belakang yang membuat kepala Anna hancur. Ryan menangis saat mengetahui kunci gembok rantai di kakinya yang diletakkan John di senapan itu rusak karena ledakan tadi yang membuat harapannya untuk bebas musnah. Logan dan Eleanor yang tiba di tempat itu mulai menyelidikinya. Ketika Logan menemukan perangkat spiral logam seperti di studio Eleanor, Logan mulai menaruh curiga kepada Eleanor. Eleanor mengatakan jika bukan dia penerus Jigsaw tapi Halloran. Seketika Halloran datang menyergap Logan. Sempat terjadi perkelahian antara Logan dan Halloran. Logan meminta Eleanor lari, namun pada akhirnya Logan kalah dan pingsan. Sementara Halloran mengejar Eleanor, namun di tengah perjalanan seorang menyuntikkan obat bius. Tiba-tiba Logan dan Halloran terbangun dalam keadaan terbelenggu dengan kerah yang dilengkapi laser pemotong di lehernya. Rekaman Jigsaw mengatakan jika mereka harus mengakui semua dosa mereka atau mereka akan mati terpotong oleh laser tersebut. Di depan mereka ada sebuah tombol dan mereka bisa memilih siapa yang akan menghadapi ujiannya lebih dahulu. Halloran menawarkan diri untuk lebih dulu, namun ternyata dia menekan tombol Logan yang memaksa Logan untuk mengakui dosanya. Logan mengaku bahwa dia melakukan kesalahan ketika membeli label hasil ronsen John Kramer yang menyebabkan kankernya tak terdiagnosa. Hingga John telah menyadari pertumbuhan sel kanker di otaknya yang membuatnya tidak memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk sembuh. Meski sudah mengaku alat itu tetap berjalan dan... Sementara Halloran mengakui bahwa dia telah mengizinkan penjahat dan pembunuh bebas berkeliaran untuk keuntungan pribadi, meskipun dirinya sendiri menjadi petugas hukum. Dia juga mengakui karena ulahnya tersebut banyak orang yang tidak bersalah kehilangan nyawanya. Tiba-tiba Logan berdiri mengungkapkan kepada Halloran bahwa dia pura-pura mati hanya untuk mengelabui Halloran agar mengaku.
Logan kemudian mengungkap fakta permainan yang terjadi dengan Anna, Mitch, dan Ryan, dan Charlie, dan orang kelima yang ternyata adalah dirinya sendiri bertahun-tahun lalu yang tidak pernah diketahui publik, dengan bukti sebuah mayat kering di sampingnya yang ternyata adalah mayat Anna dan Ryan. Sementara ketiga jasad yang ditemukan tadi merupakan seorang penjahat yang dibebaskan oleh Halloran, di mana korban nomor 4 adalah Edgar dan yang kelima adalah Halloran sendiri. Logan mengatakan jika John telah menyelamatkannya karena selama instruksi Logan masih pingsan dan tidak mengetahui apa-apa. John merawat dan menjahit luka di tubuhnya hingga sembuh dan mengangkatnya sebagai murid pertama John. Keduanya diketahui telah bekerja sama jauh sebelum peristiwa Saw pertama. Logan mengaku jika dia sengaja membuat permainan seolah-olah Jigsaw untuk membalaskan dendamnya atas kematian istrinya. Logan memberitahu Halloran bahwa dia berbicara untuk orang mati dan mengaktifkan kembali kerah laser di lehernya yang membuat Halloran terbelah menjadi 8.